Kini tersisa satu, Doni. Otak dari semua tragedi. Tapi rasa bersalah bukanlah satu-satunya yang mulai mengejarnya. Dalam tidurnya, televisi berubah menjadi layar neraka. Menayangkan ulang dosanya sendiri, sampai akhirnya dia melihat sosok Ana di kursi sebelah. Semuanya menjadi jelas. Tak ada pelarian, tak ada pengampunan. Apakah dosa Doni benar-benar akan ditebus oleh darah? Atau diseret masuk ke dalam jurang yang ia gali sendiri? Saksikan ceritanya di episode ini. Hari itu, suasana di rumah Doni begitu hening. Televisi di ruang tamu menyala samar, menampilkan sinar biru yang bergetar di dinding. Ferry belum juga datang. Doni menunggu dan menunggu, hingga akhirnya tertidur di sofa depan TV. Di dalam lelapnya itu, dunia nyata mulai bergeser. Siaran televisi yang tadinya menampilkan acara biasa, tiba-tiba berubah. Gambar di layar bergetar, kehilangan sinyal. Lalu berganti menampilkan tempat kejadian pembunuhan Ana. Antara sadar dan tidak, Doni seakan melihat kejadian pembunuhan Ana di layar TV. 4 bayangan manusia yang menyeret tubuh seorang perempuan, membungkusnya dengan plastik hitam di tengah kebun bambu yang sunyi. Gambar itu bergoyang, namun jelas, terlalu jelas. Seperti dosa masa lalu yang kini datang menagih. Dengan tangan gemetar, Doni meraih remote. Ia mencoba mengganti saluran. Klik, klik, klik. Tapi semua channel kosong. Dan tiba-tiba, layar itu kembali menampilkan area kebun bambu. Hening, gelap, dan tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, suara lirih terdengar. Suara yang sangat ia kenal. Mas Don, tolong aku Mas Don. Suara Satrio. Lirih, sesenggukan, penuh rasa sakit. Doni menatap layar itu, matanya melebar. Kata Doni, "Rio, Satrio, lo di mana bro? Ferry dari tadi nyariin lo." memanggil-manggil Satrio di depan televisi. Seketika, layar TV berubah. Tubuh Satrio muncul, tertelungkup di tanah. Kepalanya terangkat, dan di belakangnya, tangan besar hitam muncul dari kegelapan, menjambak rambutnya. "Woi, lepasin kawan gue, bajingan!" Kata Doni berteriak marah sambil menggebrak-gebrak televisinya. Layar bergetar, tapi siaran itu malah semakin jelas. Makhluk itu muncul perlahan sambil mengangkat tubuh Satrio. Hitam, tinggi, kekar, bertanduk. Ia menyeringai, langsung menatap Doni dari dalam layar. Terkaget luar biasa, Doni mundur ke sofa kembali. Tubuhnya gemetar hebat.
Ia menutupi wajahnya dan menjerit histeris seperti orang gila. Dia pun berusaha mencari remote untuk mematikan siaran itu. Tangannya meraba ke samping. Tapi yang disentuhnya bukan remote. Itu plastik. Plastik yang dingin, lembab, seperti membungkus sesuatu. Doni menoleh perlahan. Dan di sampingnya, sosok Ana dalam plastik itu duduk menatapnya. Doni berteriak dan terbangun. Berikutnya, Doni berada di tempat lain. Sebuah swalayan yang kosong. Lampu-lampunya berkedip pelan. Lorong-lorong panjang terbentang sepi. Dia melihat sekeliling, tetapi hanya keheningan yang dia temui. Sampai akhirnya dia mendengar suara berat lirih meminta tolong. Don, tolong gue Don. Suara gugun menggema di antara rak-rak kosong. Doni menelan ludah. Dia mencoba mencari-cari sumber suara tersebut. Sampai pandangannya mengarah ke sesuatu di ujung lorong. Sosok dalam plastik hitam berdiri tegak, memaku tanpa bergerak. Dengan panik, Doni berlari bersembunyi di balik salah satu etalase sambil sesekali mengecek keadaan. Dari celah sempit, ia melihat sepasang kaki tergeletak di lantai. Ia menatap lebih dekat. Siapa itu? Gugunkah? Dia mengendap-endap mendekatinya untuk memastikan dan melihat lebih jelas. Belum sempat mendekat, tiba-tiba tubuh itu terseret ke kegelapan. Doni pun berusaha mengejarnya. Lorong demi lorong, napasnya memburu. Kakinya menghantam lantai dingin swalayan yang tak berujung. Hingga ia melihatnya lagi. Dua kaki itu diseret ke sebuah pintu. Pintu itu menutup sendiri dengan bunyi. Doni menelan ludah kembali, lalu meraih gagang pintu. Perlahan, ia buka. Gelap. Hanya gelap dan suara napas berat di ujung lorong itu. Doni memberanikan diri untuk masuk dan berjalan lebih jauh. Ketika sedang berjalan, terdengar suara. Don, tolong Don. Suara itu lagi. Suara Gugun. Doni melangkah maju, dan benar, itu Gugun. Diseret oleh sesuatu yang tak terlihat, yang hanya berupa bayangan pekat. Gugun! Panggil Doni sambil mengejar. Tetapi tiba-tiba, sosok Ana muncul di depannya. Terbungkus plastik, berdiri tegak. Doni menjerit dan berbalik arah dengan berlari mencari pintu keluar. Namun pintu itu sudah hilang. Dalam kebingungan dan ketakutan, dari atas terdengar suara berat bergema. Ia menengadah. Dan dari kegelapan itu, makhluk hitam bertanduk turun cepat, mencengkeramnya. Doni berteriak dan tersadar lagi. Ia kembali di sofa, napasnya tersengal, tubuhnya penuh keringat. Kali ini ia tak ingin menunggu lagi. Ia yakin sesuatu terjadi pada teman-temannya. Doni mengambil kunci mobil, menyalakan mesin, dan berangkat. Di perjalanan, ia terus menelpon Ferry berulang kali,
Sampai akhirnya handphone Ferry berhasil terhubung. Fer, lu di mana? Udah ketemu anak-anak belum? Fer, gue udah jalan nih. Tanya Doni. Walaupun terputus-putus, sempat terdengar suara lemah Ferry terdengat dari seberang. Halo Don, halo. Gue nggak tahu di mana ini Don. Gelap banget. Buruan lo nyusul ke sini. Lalu sambungan mati. Dengan kesal, Doni menaruh HP di jok samping dan melanjutkan perjalanannya. Terus melaju, menembus malam, hingga ia melihat sebuah terowongan gelap yang tak pernah ia lewati sebelumnya. Dia pun meneruskan dan masuk ke dalam terowongan itu sambil menyalakan radio. Audio mobilnya mendesis. Doni tetap berusaha mencari siaran radionya. Sampai akhirnya, dia menemukan siaran yang memunculkan suara aneh, seperti napas berat dan suara plastik diremas. Sementara itu, dari arah berlawanan, Doni melihat mobil lain, mobil Ferry. Lampunya masih menyala, pintu supir terbuka, tapi kosong. Sambil melewati mobil Ferry dari arah kiri, dia menoleh ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Dengan panik, ia mengambil HP-nya lagi dan menelpon Ferry sambil menoleh ke kiri dan kanan. Karena tidak ada jawaban, dia mencoba meletakkan HP-nya kembali di jok sambil tetap menihat ke segala arah untuk mencari Ferry. Namun, tangannya menyentuh sesuatu. Bukan jok mobil, melainkan plastik. Dan ketika ia menoleh, sosok Ana dalam plastik hitam itu telah duduk di sebelahnya. Doni menjerit dan menghentikan mobilnya seketika. Ia keluar, berlari ke arah mobil Ferry. Sesampainya di mobil, dia pun kembali memanggil Ferry. Fer, lo di mana sih? Gue takut nih Fer, ada yang ngikutin gue Fer. Namun mobil itu kosong juga. Sampai akhirnya, dari arah kaca depan mobil Ferry, muncul suara teriakan. Don, tolong! Doni menatap ke depan dan melihat Ferry diseret oleh makhluk hitam dan menghilang dalam kegelapan. Ferry! Panggil Doni sambil berlari mengejar. Namun, langkahnya melambat. Sosok tinggi hitam itu berdiri di depannya, menyeringai tanpa Ferry. Doni pun terkaget dan mundur, tetapi dia menabrak sesuatu. Perlahan, ia berbalik. Sosok Ana dalam plastik itu kini berdiri tepat di hadapannya. Wajah Doni pucat pasi. Nafasnya memburu. Dia merasa ajalnya sudah dekat. Ana menatap tajam, lalu berbicara dengan suara serak dan parau. Kamu harus ikut aku mati. Doni menjerit, mundur tanpa arah. Tanah di belakangnya tiba-tiba retak dan terbuka menjadi lubang besar yang menyala api. Dari dalamnya muncul tangan-tangan hangus terbakar, menarik Doni ke dalam. Dan di antara mereka terlihat wajah Satrio, Gugun, dan Ferry. Mereka menarik Doni dan membawanya masuk ke lubang neraka itu. Jeritan demi jeritan terdengar menggema sampai semuanya memudar sunyi. Lubang itu tertutup kembali, seolah tak pernah ada. Dan malam itu,
satu lagi jiwa lenyap. Orang terakhir telah mati, ikut ke dalam kegelapan yang sama. Namun, pertanyaannya kini, apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka? Apakah Ana benar-benar sudah tenang? Ataukah baru permulaan dari kutukan yang jauh lebih kelam?